selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha. Kembali lagi bersama Miss Yeli dalam acara Sekolah Minggu. Sebelum kita memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Ikutin Miss Yeli ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami mau sekolah minggu. Pimpin acara kami Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik di rumah bagaimana? Kabarnya baik? Baik ya? Semuanya sudah sarapan? Sudah? Sudah. Oke, kalau begitu kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau bernyanyi satu lagu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oke, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yuk adik-adik semuanya ikutin Miss Yeli ya. Nanti yuk adik-adik semuanya ikutin Miss Yeli ya. Kita mau bernyanyi lagu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tak dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Oke adik-adik, dalam nama Yesus pasti ada kemenangan. Oke, lagu kedua kita mau nyanyi satu lagu Belalai Gajah yang Panjang. Lagunya judulnya Belalai Gajah yang Panjang. Adik-adik masih ingat gerakannya seperti apa? Oke, masih ingat ya? Ikutin Miss Yeli ya. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Belalai Gajah yang Panjang. Belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan yang pandai berenang, Tuhan penciptanya. Mata, hidung, dan pipiku, mulut, tangan, kaki, telinga, dan seluruh tubuhku, Tuhan penciptanya. Oke adik-adik, belalai gajah yang panjang, sayap burung dara, ikan-ikan yang berenang, yang penciptanya adalah Tuhan. Mata, hidung, pipi kita, mulut, telinga, tangan, dan kaki kita, yang menciptakannya juga adalah Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang tenang, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik di rumah masih ingat tidak? Minggu lalu ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang Yakub yang ditipu oleh pamannya Laban. Hari ini adik-adik kita masih melanjutkan cerita perjalanan Yakub. Kira-kira minggu ini cerita kita Yakub ngapain ya? Yakub ngapain ya kira-kira ya? Nah, adik-adik penasaran cerita Yakub kita hari ini tentang seperti apa? Nah,
adik-adik di rumah duduk dengan tenang dengerin cerita kita hari ini. Oke adik-adik, yuk. Semuanya sudah duduk dengan tenang? Sudah? Sudah, pintar. Kita akan mendengarkan cerita tentang Yakub. Hei Yakub, kenapa engkau kabur tanpa memberitahuku? Halo adik-adik semua. Cerita Alkitab anak hari ini berjudul Yakub lari meninggalkan Laban. Ayat hafalan cerita Alkitab anak kali ini berasal dari Kolose 3 ayat 23. Mari kita baca ayatnya bersama-sama ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apakah adik-adik pernah makan di restoran bersama keluarga adik-adik? Jika pelayanannya baik, apakah keluarga adik-adik meninggalkan imbalan atau tip untuk orang yang melayani adik-adik? Apakah orang itu mengharapkan imbalan atau tip itu? Nah, kakak ingin bertanya, ketika adik-adik membantu seseorang, apakah adik-adik berpikir untuk mendapatkan imbalan? Kali ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab tentang Yakub yang membantu Laban dengan setia tanpa mengharapkan imbalan loh. Mari kita dengarkan cerita Alkitabnya. 20 tahun telah berlalu sejak Yakub meninggalkan rumah dan keluarganya. 20 tahun dia bekerja untuk pamannya Laban. Pada saat ini Yakub telah memiliki 10 putra dan setidaknya 1 putri. Setelah Yusuf lahir, Yakub meminta Laban untuk mengizinkannya kembali ke Kanaan. Tetapi Laban telah memohon pada Yakub untuk tetap tinggal. Tolong tetap tinggal. Laban memohon. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberkatiku karena engkau. Jadi Yakub setuju untuk tinggal. Dan Laban telah setuju untuk membayar Yakub untuk pekerjaannya. Semua domba atau kambing yang bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berwarna gelap akan menjadi milik Yakub. Sejak saat itu, banyak hewan telah ditambahkan ke kawanan Yakub. Yakub sekarang menjadi orang kaya. Anak-anak Laban tidak senang dengan hal ini. Dan Yakub tahu bahwa mereka menganggap bahwa ternaknya seharusnya menjadi milik mereka. Yakub juga tahu bahwa sikap Laban terhadapnya tidak seperti dulu lagi. Jadi, ketika Tuhan memberitahu Yakub, Yakub, kembalilah ke tanah leluhurmu. Yakub tahu sudah waktunya untuk pergi. Tanpa berpamitan pada Laban, dia mengumpulkan istri-istrinya, anak-anaknya, dan ternaknya untuk berangkat ke Kanaan. Setelah 3 hari, Laban menyadari bahwa Yakub telah pergi. Laban mulai mengejarnya, dan 7 hari kemudian Laban menyusul Yakub. Malam itu, Tuhan berbicara kepada Laban. Hati-hati, jangan katakan apapun kepada Yakub, baik atau buruk. Keesokan harinya, Yakub memperhatikan Laban dan anak buahnya. Yakub mengerutkan keningnya dengan khawatir saat Laban dan anak buahnya semakin mendekat. Dia tahu bahwa Laban tidak akan senang dengannya. Hei Yakub, kenapa engkau kabur tanpa memberitahuku? Seru Laban. Engkau bahkan tidak mengizinkanku mencium cucuku dan putriku. Engkau tahu aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tapi tadi malam Tuhan menyuruhku untuk tidak mengatakan apapun padamu, baik atau buruk. Yakub menjawab, Aku pergi tanpa memberitahumu karena kupikir engkau mungkin mencoba mengambil istri dan anak-anakku. Paman Laban. Yakub melanjutkan,
Aku telah menjadi pekerja yang setia untukmu selama 20 tahun. Selama waktu itu aku dengan teliti merawat hewanmu. Aku tidak mengeluh tentang pekerjaanku, apakah itu dalam keadaan panas terik atau sangat dingin. Aku bekerja 14 tahun untuk membayar hutangku kepadamu untuk putrimu. Dan 6 tahun terakhir ini, aku telah bekerja untuk mendapatkan hewan-hewanku. Selama waktu itu engkau mengubah gajiku 10 kali, tapi Tuhan bersamaku. Engkau mungkin akan mengirimku pergi dengan tangan kosong. Tapi Tuhan tahu betapa kerasnya aku bekerja untukmu. Dan itulah sebabnya Dia berbicara denganmu tadi malam. Yakub, di satu sisi semua yang kau miliki adalah dariku. Laban berbicara dengan pedas. Ini adalah putriku dan cucuku. Hewan-hewan yang kau miliki berasal dari kawanan ternakku. Tetapi tidak tepat bagiku untuk menahan putri-putriku dan anak-anak mereka. Suara Laban lebih ramah sekarang. Oke, mari kita buat kesepakatan damai. Dia menawarkan. Yakub setuju. Jadi, kedua keluarga mengumpulkan beberapa batu dan membuatnya menjadi tumpukan besar. Nah, batu-batu ini akan menjadi saksi di antara kita, kata Laban. Aku tidak akan melewati tumpukan batu ini untuk berniat jahat padamu, dan engkau tidak akan melewatinya untuk berniat jahat padaku. Yakub mengulangi janji itu. Aku tidak akan berniat jahat padamu, dan engkau tidak akan berniat jahat juga kepadaku. Kemudian, kedua pria itu dan keluarga mereka makan bersama. Keesokan paginya, Laban mencium putri dan cucunya. Kemudian, Laban pulang. Dan Yakub serta keluarganya melanjutkan perjalanan ke Kanaan. Selama bertahun-tahun, orang menyebut tempat itu Mispa atau tempat berkat. Karena di sanalah Laban berkata kepada Yakub, Semoga Tuhan menjaga antara engkau dan aku ketika kita saling berjauhan. Adik-adik yang baik, pesan dari cerita Alkitab Anak hari ini adalah pelayanan yang penuh kasih dilakukan dengan baik, bahkan tanpa imbalan. Oke adik-adik, cerita kita selesai. Bagaimana? Seru? Seru ya cerita tentang Yakub yang kembali lagi ke tempat bapaknya, ketemu dengan saudaranya. Siapa saudaranya Yakub? Esau. Benar, dia mau ketemu, mau pulang kembali ke tempat bapaknya tinggal dan ketemu dengan saudaranya. Nah adik-adik, cerita tentang Yakub kita belum selesai loh. Kalau adik-adik penasaran cerita kelanjutannya seperti apa, minggu depan jangan lupa untuk dengerin cerita lagi ya adik-adik ya. Oke, cerita kita sekian. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.